apa kabar finansial gua ataupun kalian. Ya, kembali lagi di podcast cerita malam bareng gua. Jadi gua mau sedikit sharing, curhat lah ya. Pengen sedikit sharing-sharing tentang finansial di tengah pandemi COVID-19 atau Corona. Dan tentunya ini sangat memberatkan banyak pihak termasuk gua salah satunya. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Dan tentunya itu akan berdampak buruk bagi situasi keluarganya. Bingung mau makan apa, bingung cari uangnya gimana buat ngasih makan anak dan istri di rumah. Nah, dan menariknya kalau di lingkungan gua, lingkungan sekitar gua, karena kondisi seperti ini, pada akhirnya banyak dari teman-teman gua dan gua pun ikut jualan, jadinya ikut jualan kayak entah jualan produk makanan, pakaian, macam-macam deh. Tapi banyak yang jualan. Bagus sih, bagus. Itu jadi salah satu tanda tanda kesiapan kita buat survive di tengah pandemi corona ini. Nah, gue mau bahas jadi tentang apa kabar finansial gue ataupun kalian. Yang pasti gini, ketika gue salah satu orang yang terdampak karena corona, karena gue bergeraknya di bidang pariwisata, dan pariwisata saat ini masih bisa dibilang down lah, dan sekarang lagi mau memasuki masa recovery, tapi belum ada hilal yang pasti recovery-nya sampai sejauh apa gitu. Nah, jadi gini, gue pengen sharing ke kalian, semisal kalian pekerja yang di PHK, nah terus kalian bingung mau ngapain. Kalau kalian masih punya tabungan, kalian mungkin bisa pakai uang tabungan itu buat diputerin lagi tuh uangnya. Ya bisa dengan cara jualan, atau jualan sih, jualan lah, jualan. Entah jualannya macam-macam, bisa jualan pakaian, jualan makanan, yang sekiranya berpotensi aja di tengah pandemi ini tuh apa gitu. Nah, terus tipikal kalau yang bekerja di PHK tapi tabungannya nggak ada nih, habis buat bayar cicilan sana sini, buat bayar utang, buat bayar listrik rumah, air rumah, dan lain sebagainya. Kalian bisa coba melakukan likuidasi aset yang kalian punya. Misal kalian punya mobil atau punya motor, coba kalian bisa jual itu. Nanti uang dari hasil penjualannya kalian keep dulu. Setelah kalian udah tahu kan kalian punya uang berapa, nanti dari situ kalian mulai melakukan yang namanya brainstorming. Nanti dari brainstorming itu setelah keluar langkah apa yang bakal kalian lakuin, nah kalian harus melakukan riset dulu. Nah, risetnya ini nih harus dilakukan secara cepat dan terukur. Maksudnya terukur itu jadi ada deadline-nya dalam 1 minggu atau dalam 2 hari, dalam 1 hari gitu. Maksudnya harus dilakukan secara terukur tuh ya biar uang hasil penjualan aset kalian itu nggak cepat habis lah gitu. Setelah kalian melakukan riset nih, habis itu kalian bisa coba realisasikan hal tersebut. Nah, tapi dengan catatan sebisa mungkin kalian bisa melakukan usahanya tuh yang tingkat resikonya paling rendah kalau bisa gitu. Nah, terus dan jangan terlalu berharap ketika kalian lagi survive buka usaha di tengah masa pandemi seperti ini. Jangan berharap keuntungan kalian tuh tebal atau besar deh, ya tipis-tipis aja nggak apa-apa. Yang penting uang kalian tetap bisa muter di situ gitu. Soalnya gini, yang namanya survive pasti nggak enak, pasti nggak bakal nyaman gitu. Tapi kan tujuan dari survive tuh yang penting kita bisa bertahan gitu. Daripada lu pasang margin gede-gede taunya malah nggak ada yang beli, ya kan, lu jadi makin buntung, uangnya nggak bisa muter.
gitu kan bahaya kalau kayak gitu. Jadi ya marginnya tipis-tipis aja, yang penting uang lu tetap muter aja gitu. Nah terus kalau itu saran dari gua buat pekerja yang di PHK ya, baik yang lu punya tabungan atau lu nggak punya tabungan. Lanjut lagi kalau buat mahasiswa atau mahasiswi nih. Mahasiswa atau mahasiswi yang terpaksa kan saat ini harus belajar online di rumah dan orang tuanya ikut terdampak karena pandemi ini. Yang bisa kalian lakukan pertama sama, ketika lu mahasiswa atau mahasiswi yang punya tabungan dari uang jajan yang setiap hari nyokap lu kasih, nah itu tuh bisa dipakai buat ya buat usaha, contohnya dagang kayak tadi gue bilang, uangnya diputerin di situ. Di satu sisi minimal lu bisa membantu diri lu sendiri, syukur-syukur dengan uang tabungan lu itu bisa bantu buat perputaran ekonomi di rumah buat sementara. Nah, langkah yang dilakukan juga sama, nanti lu brainstorming dulu apa yang sekiranya berpotensi yang bisa dikembangin di tengah pandemi ini, terus lu lakukan yang namanya brainstorming kan. Lu brainstorming, lu riset lagi secara cepat dan terukur. Setelah itu lu coba realisasikan, balik lagi sebisa mungkin cari yang tingkat resikonya paling rendah gitu. Ketika itu coba udah lu running, ya coba aja buat komit di situ. Walaupun marginnya tipis yang tadi gue bilang nggak apa-apa, yang penting uang kalian muter aja di situ. Gitu. Ya paling enggak langkah kecil kalian bisa berdampak baik buat diri kalian pribadi, atau syukur bisa lebih buat ke keluarga. Nah, kalau semisal kalian nih buat mahasiswa atau mahasiswi yang terkena dampak terus nggak punya uang tabungan, orang tuanya juga ikut terdampak. Kalau buat kalian yang seperti itu, kalian bisa mungkin orang tuanya yang jadi alih profesi sementara jualan. Nah, kalian bisa bantu tuh orang tua kalian buat masarin produk yang mereka jual gitu. Selain itu kalian juga bisa masukin strategi marketing yang mungkin di kuliah kalian udah pernah pelajarin, kayak jualannya online sekarang basisnya, karena kan sekarang physical distancing, jadi diharapkan orang gak banyak interaksi di luar rumah gitu. Jadi kalian bisa bantu dengan cara jualannya online dan pesan antar. Nah, siapa yang nganter? Yang nganter lu aja. Ya kalau semisal lu setiap hari selama sebelum ada wabah ini lu dikasih kendaraan buat mobile dari kampus ke rumah lu, nah kan lu bisa pakai di situ. Lu bisa pakai jadi yang sehari-hari lu pakai ngampus, ini lu pakai sehari-hari buat anterin orderan orang tua lu. Gitu. Gak usah gengsi lah, gak usah gengsi. Ya walaupun gue tahu anak muda gengsinya tinggi, termasuk gue pun sama. Cuman gini, balik lagi, lu harus sadar, lu mau sampai kapanan gengsi lu terus, yang notabene itu gengsi itu nggak bisa bikin lu kenyang ya kan. Kalau lu pertahanin gengsi lu terus lu kenyang tiap hari sih nggak masalah, tapi kan nggak bakal bikin kenyang gitu. Jadi buat gue, lu temuin gengsi lu, udah lu lakuin aja, lu bantu aja. Yang penting lu bisa bermanfaat buat diri lu dan keluarga lu di rumah lah, biar bisa tetap makan tiap hari gitu. Nggak kasihan apa lu kalau diem-diem mulu di rumah, orang tua lu bayar wifi, iya misalnya pasang wifi, bayar listrik, bayar air, terus bayar pulsa lu tiap hari kan lu pasti kan online, liatin video, liatin YouTube gitu. Ya lu coba mungkin bisa melakukan hal kecil yang bisa berdampak buat diri lu sendiri dan keluarga lu tentunya. Kayak gitu sih. Balik lagi pokoknya gue nekenin di sini yang namanya survive emang gak enak dan gak bakal nyaman. Jadi jangan kaget ketika kita lagi coba survive, pasti hal-hal yang sifatnya ngebuat kita nggak nyaman tuh parah deh rasanya. Ya lu betah-betahin deh, lu tahan-tahanin, lu kuat-kuatin aja gitu. Sampai semua ini kembali normal gitu. Ya terus gini, lu kurang-kurangin beli keperluan yang sekiranya lu nggak butuh gitu. Lu kan bisa bedain, lu kan udah pada gede nih, lu bisa bedain mana yang pengen dan mana yang tuh.
Ketika lu cuman pengen tapi ternyata lu nggak butuh, lebih baik dipending dulu belinya. Gue nggak ngelarang buat kalian beli, tapi dipending dulu lah gitu. Jadi mohon dipergunakan uang kalian sebijak mungkin di tengah-tengah masa yang lagi sulit kayak gini gitu. Lu kurang-kurangin dulu deh beli-beli kayak apalagi di online shop tuh, lu kurang-kurangin sekiranya kalau lu nggak butuh ya. Kalau sekedar pengen doang udahlah pending dulu gitu. Ya jadi harus pintar-pintar ngatur uang sih di masa-masa kayak sekarang. Terus jangan patah semangat sih, paling benar jangan patah semangat. Ketika lu ngerasa lu lagi di diterpa masalah, diterpa musibah karena wabah ini, coba lu berkaca, lu coba lihat keluar sana. Lu nggak lagi sendiri, lu survive tuh lu nggak survive sendiri di sini. Banyak orang-orang yang sama kayak lu sedang survive di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi pokoknya jangan patah semangat, tetap lakuin hal-hal yang bermanfaat dan juga hal positif tentunya gitu. Terus pokoknya keep survive and stay survive gitu aja sih. Semoga di masa-masa pandemi ini kita banyak mendapatkan pembelajaran baru yang sebelumnya kita belum pernah dapetin sebelum ada wabah nih. Ya mungkin kita bisa jadi lebih aware sama kesehatan dan banyak hal tentunya. Diambil yang positifnya aja lah dari apa yang sedang terjadi karena pandemi ini. Udah sih gitu dulu dari gue bingung ngomong-ngomong apa lagi soalnya.